Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan atau selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dalam bentuk video yang dimana judul materi kami yaitu kepemimpinan dan kekuasaan politik. Nama peserta kelompok kami yaitu yang pertama Nur Fadila Ahmad, yang kedua Nurdin Rahantan, yang ketiga Nopiati, dan yang terakhir Fitri Asomfot, yaitu saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan yang hendak dicapai bersama. Baik, saya Nur Fadil Ahmad akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sifat-sifat kepemimpinan, di mana dalam sifat-sifat kepemimpinan ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, intelijensi, di mana pimpinan memiliki sifat intelijensi dalam hal kemampuan bicara, menafsirkan dan menalar yang lebih kuat dibanding yang bukan menjadi pemimpin. Yang kedua, ada kepercayaan diri. Di sini keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki pemimpin tersebut. Nah, dalam hal ini pemimpin percaya bahwa dia berkompetensi dalam segala hal ataupun kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, ada determinasi. Di sini pemimpin memiliki hasrat dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ia dapatkan. Dalam hal ini pemimpin memiliki sifat berinisiatif, memiliki kegigihan, dan mempengaruhi serta cenderung menyetir. Yang keempat, ada integritas. Dalam hal ini, kualitas kejujuran yang serta dapat dipercaya. Pemimpin memiliki kejujuran sehingga para bawahan atau pengikut ataupun anggotanya dapat mempercayai pimpinan tersebut. Yang kelima, ada sosiabilitas. Di sini cenderung dapat menjalin hubungan yang menyenangkan dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Dalam hal ini, pemimpin memiliki hubungan ataupun berkomunikasi dengan baik antara bawahan dan orang lain. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini ada gaya kepemimpinan karismatik, di mana mampu menarik atensi banyak orang karena berbagai faktor yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Dalam artian, pemimpin ini memiliki karisma yang kuat sehingga orang-orang yang melihatnya dapat yakin bahwa pemimpin ini sangat baik ataupun sopan dan lain-lain. Ada demokratis, di mana memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya, di mana setiap ada permasalahan, bawahannya ataupun pengikut diikut sertakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada organisasi ataupun instansi dari pimpinan tersebut. Ada moralitas, di mana di sini gaya ini sangat menghargai bawahannya karena memiliki sifat yang hangat serta sopan kepada semua orang, memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan pada bawahannya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini memusatkan seluruh keputusan diambil oleh sang pemimpin, sedangkan bawahannya hanya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sang pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Rahantan. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema kekuasaan dan politik. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu kekuasaan. Nah, kekuasaan atau power merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain.
Nah, untuk itu mari kita bahas sama-sama apa itu penjelasan dari 5 poin penting tadi yang telah saya sebutkan. Yang pertama, apa itu kekuasaan formal atau legal, yaitu di mana kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi, seorang administrator rumah sakit yang dimana ia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur segala hal terkait waktu kerja karyawan medis yang ada di rumah sakit. Untuk poin keduanya yaitu kendali atas sumber dan ganjaran, di mana pada poin ini memiliki makna bahwa segala sesuatu yang pada sumbernya itu harus mendapat imbalan atau ganjaran yang sesuai apa yang ia lakukan. Saya ambil contoh di rumah sakit seperti contohnya seorang direktur keuangan di rumah sakit memberikan upah kerja kepada setiap karyawan yang ada di rumah sakit, baik itu dokter, perawat, dan lain-lain sesuai status kinerjanya. Untuk poin ketiga yaitu kendali atas hukuman, di mana ganjaran biasanya terkait dengan hukuman, di mana kata ini bisa juga dikaitkan sebagai perlakuan kepada seorang yang berbuat tindakan buruk, dengan begitu pula orang yang berbuat hal demikian akan mendapatkan perlakuan sesuai apa yang ia lakukan. Misalnya saya ambil contoh di rumah sakit lagi, contoh yang ada di rumah sakit seperti seorang perawat di mana ia malas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di situ dia pasti dapat ganjarannya atau hukuman berupa pemotongan gaji per bulan atau dapat diberhentikan. Bisa saja kan? Nah, untuk poin keempat, kendali atas informasi. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya seorang yang memiliki pengetahuan atau skill dalam hal memberikan informasi dengan benar, maka ia layak menjadi seorang pemandu dalam hal penting. Contohnya, saya ambil lagi di bagian rumah sakit. Yaitu seorang kepala manajer rumah sakit yang memiliki kekuasaan atau hak untuk memberikan informasi terkait pengolahan yang benar dan sesuai yang ada di rumah sakit. Untuk poin terakhir, kendali ekologik. Nah, kata ekologik biasanya dikaitkan dengan lingkungan. Kendali ekologik yaitu di mana seorang pengusaha yang memiliki hak penuh dalam memberikan tugas, jabatan, serta wewenang kepada bawahannya. Semisalnya, Kepala Direktur Rumah Sakit menempatkan Saudari Nurfadilah Ahmad sebagai seorang pengurus utama di bagian administrasi. Perkenalkan, nama saya Novianti. Di video kali ini saya akan menjelaskan di slide 10 yaitu kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian ini ada 3, yaitu yang pertama keahlian dan keterampilan, yaitu dalam salat berjamaah di dalam agama Islam yang dijadikan pemimpin salat yaitu imam adalah yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Dan contoh kedua yaitu pasien-pasien di rumah sakit menganggap dokter sebagai pemimpin atau panutan karena dokterlah yang dianggap paling ahli dalam menyembuhkan penyakit. Yang kedua yaitu persahabatan atau kesetiaan. Sifat dapat bergaul, setia kawan atau setia kepada kelompok dapat merupakan sumber kekuasaan sehingga seorang dianggap sebagai pemimpin. Dan yang ketiga adalah karisma. Ciri kepribadian ini yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi seorang pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan dalam proses kepemimpinan. Baik, di slide selanjutnya yaitu kekuasaan yang bersumber politik. Yang pertama yaitu kendali atau proses pembuatan keputusan di dalam organisasi. Ketua menentukan suatu keputusan apakah yang akan dibuat dan dilaksanakan atau tidak. Ia mempunyai kendali atas jalannya sidang dan putusan atau vonis yang akan dijatuhkan.
Kepemimpinan seorang presiden juga bersumber pada kekuasaan politik, karena sebuah undang-undang yang sudah disetujui parlemen baru berlaku jika sudah dapat tanda tangan dari presiden tersebut. Yang kedua yaitu koalisi. Kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik ditentukan juga atas hak atau kewenangan untuk membuat kerjasama dengan kelompok lain. Pemilik perusahaan berhak melakukan merger dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah partisipasi. Contohnya yaitu pemimpin mengatur partisipasi anggotanya. Siapa yang boleh berpartisipasi, dalam bentuk apa tiap anggota berpartisipasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu institusional. Contohnya yaitu pemimpin agama menikahkan pasangan suami istri, dan dia menentukan terbentuknya keluarga baru. Dan contoh yang kedua yaitu notaris atau hakim menetapkan berdirinya suatu yayasan atau perusahaan baru. Di slide ini adalah politik. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain mewujudkan proses pembuatan keputusan khususnya di dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Baik, langsung saja saya Nur Fadil Ahmad akan melanjutkan materinya, yaitu ada 6 dimensi perilaku politik dalam diri individu menurut Evan Vidogo Gadot. Yang pertama ada otonomi pekerjaan, di mana otonomi pekerjaan yaitu kebijaksanaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dalam hal ini menentukan cara apa saja yang digunakan untuk melaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada masukan keputusan, yaitu memberikan keputusan atau memberikan masukan kepada suatu pengambilan keputusan dengan upaya mengatasi serta menyelesaikan suatu proses pemikiran. Yang ketiga ada keputusan kerja, yang merupakan sifat yang timbul berdasarkan penilaian situasi yang terjadi dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat ada status dan petisi pekerjaan, yaitu posisi yang dimiliki seseorang, misalnya saja seseorang memiliki pekerjaan menjadi guru serta chef dan lain-lain. Yang kelima ada hubungan kerja. Di sini apakah hubungan kerja antara si A dan B itu terjalin dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada unionisasi, yaitu upaya para pekerja di luar perusahaan untuk bertindak sebagai suatu satuan ketika berhubungan dengan manajemen yang berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.